Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, lewat ibadah pertengahan minggu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kau bekerja, kau bekerja. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang baik. Dia selalu ada dalam segala kondisi kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa baik Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalamku. Ajaib segala yang Kau perbuat, dan ku bersyukur buat karya-Mu. Lewati lembah air mata, lewati segala cobaan, ku yakin Kau selalu ada bagiku. Kau bekerja saat ku menyembah. Kau bekerja saat ku angkat tangan. Kau turun tangan bekerja. Lewati lembah air mata, lewati segala cobaan, ku yakin Kau selalu ada bagiku. Kau bekerja saat ku menyembah. Kau bekerja saat ku angkat tangan. Kau turun tangan bekerja. Haleluya, Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang baik. Kau Tuhan Yesus yang luar biasa. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah sore hari ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh bergerak sampai saat ini. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini lewat ibadah pertengahan minggu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, nyatakanlah bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan sore hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan di hari-hari ini. Kami sangat perlu firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa firman Tuhan.
Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah bagi kami sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore bagi seluruh jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya bahwa pada sore hari ini kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap waktu, mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita. Bahkan saya percaya bahwa firman Tuhan ketika saat ini akan disampaikan akan membawa kita melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan, terutama di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya ingin membawa kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini mengikuti kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sama-sama kita akan perhatikan Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, mari kita perhatikan, saya membaca kebenaran firman Tuhan. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau kita perhatikan apa yang baru saja kita baca, ini adalah cerita atau kisah, salah satu cerita atau kisah yang terkenal dalam Alkitab. Dari anak sekolah minggu sudah mendengar cerita ini. Bahkan mungkin ada orang yang bernama Sakeus, mungkin terinspirasi dari cerita ini, di mana pada akhirnya orang tuanya memberi nama Sakeus. Dan saya percaya bukan cuma sampai kepada kisah ini saja, sampai orang tua bisa memberi nama anaknya Sakeus, karena baik dari arti nama sendiri dari Sakeus, nanti sebentar kita akan lihat, tapi lebih daripada itu bahwa orang tua juga inginkan bahwa anak mereka ketika kalau dikasih nama Sakeus juga boleh mengalami apa yang dialami oleh Sakeus, menikmati keselamatan di tengah-tengah kehidupannya dan keluarganya. Dan kita sudah baca tentang keberadaan Sakeus. Dan kalau kita perhatikan sini bahwa Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Awalnya dia hanya ingin melihat Yesus. Namun di luar dugaannya, ternyata Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko dan pada akhirnya ingin menginap di rumah Sakeus. Dan saya mau katakan bahwa kebenaran firman Tuhan bukan satu kebetulan.
ketika Tuhan Yesus mau menginap di rumah Sakeus, ini menunjukkan bahwa Tuhan punya tujuan sebenarnya khusus buat Sakeus sendiri. Dan benar, apa yang terjadi pada akhirnya Sakeus menikmati keselamatan di dalam Tuhan karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menerima Tuhan dengan sukacita. Dan pada akhirnya firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Luar biasa. Tuhan Yesus punya tujuan dalam kehidupan Sakeus. Dan saya percaya bahwa sama hal dengan kehidupan kita. Kekristenan harusnya bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau harus menyadari bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidupmu. Selalu beberapa kali dalam firman Tuhan pada mimbar ini saya selalu katakan bahwa Tuhan sangat serius dengan kehidupanmu. Tuhan sangat serius dengan keselamatanmu. Tuhan punya tujuan di mana Tuhan tidak menginginkan engkau binasa. Tetapi Tuhan menginginkan kehidupan saya dan saudara itu diselamatkan. Tuhan tidak mau kita terbelenggu oleh dosa. Tetapi Tuhan mau kita boleh menikmati keselamatan daripada Tuhan. Sekarang kita mau melihat siapa Sakeus itu. Kalau tadi saya katakan ada orang tua yang memberi nama Sakeus. Sakeus arti namanya sebenarnya luar biasa, sungguh baik arti namanya. Arti namanya adalah tulus, bersih, suci. Sekali lagi arti nama Sakeus itu tulus, bersih, suci. Satu nama yang memiliki arti yang sangat bagus. Waktu orang tua Sakeus pada akhirnya boleh memiliki Sakeus itu sendiri, ketika mereka kasih nama dia Sakeus, maka mereka mengharapkan arti nama ini boleh terjadi dalam kehidupan Sakeus sendiri, di mana dia boleh menjadi orang yang tulus, bersih dan suci. Akan tetapi kehidupannya bertolak belakang, karakternya bertolak belakang dengan namanya. Di sini firman Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang pemungut cukai. Ini pekerjaannya. Dan saya mau katakan bahwa arti namanya bertolak belakang dengan kehidupannya. Bertolak belakang dengan arti nama bahwa arti namanya bersih, suci, tulus. Dan sedangkan dalam profesinya sebagai pemungut cukai atau mengambil pajak, penagih pajak kepada bangsa Israel pada saat itu, karena dia adalah pegawai dari kerajaan Romawi yang pada saat itu menguasai bangsa Israel. Dan kalau kita perhatikan pada saat itu, pandangan orang Yahudi kepada orang yang bekerja terhadap pemerintahan Romawi adalah suatu pengkhianatan. Dan Sakeus adalah orang yang dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan kalau kita perhatikan, karena demi uang dia rela tidak menghiraukan nama baiknya tercoreng. Termasuk dia rela membiarkan atau tidak pusing kalau orang menganggap dia itu sebagai pengkhianat. Karena pada saat itu dia menjadi orang yang kaya karena profesinya sebagai pemungut cukai, bahkan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia mengepalai setiap orang-orang yang pada saat itu menagih pajak bagi orang-orang Israel. Ini cerita keberadaan dari Sakeus itu sendiri. Dan dari pekerjaannya pada akhirnya membawa dia menjadi memiliki karakter yang bertolak belakang dengan arti namanya. Dia menjadi orang yang pada akhirnya cinta akan uang, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang galak, menjadi orang yang pemeras, tidak berperi kemanusiaan.
karakter yang berbeda dengan arti namanya. Tetapi yang kita akan lihat di sini ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya mengalami perubahan hidup. Dan ini yang harus kita belajar pada sore hari ini. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita sama-sama dengar firman Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, kita memang harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan sebenarnya tandanya hidup kita berubah. Sekali lagi, orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sebenarnya adalah kehidupannya berubah. Berubah ke arah yang baik, berubah kepada arah yang benar, berubah kepada arah firman Tuhan. Kalau ada orang yang berkata saya sudah setia, saya sudah ikut Tuhan, saya orang yang benar, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kehidupan hidupnya tidak berubah, firman Tuhan jelas membawa kita kepada satu pengertian. Engkau sedang salah mengerti tentang perjalanan hidup rohanimu. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jelas dia mengalami satu perubahan dalam kehidupannya, dalam karakter hidupnya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Firman Tuhan katakan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menerima Tuhan dengan sukacita. Yang terjadi ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Baru sesudah itu Tuhan katakan pada hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga Sakeus. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan sudah mengubah kehidupannya. Karakternya diubahkan. Tadinya dia seorang yang serakah, tetapi pada akhirnya firman Tuhan katakan dia rela. Sekarang pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia memberi setengah dari hartanya. Tadinya dia tidak menghiraukan orang miskin. Yang penting bagiannya adalah dia menagih pajak, dia terima uang. Tetapi sekarang dia penuh dengan belas kasihan. Tadinya dia orang yang keras, karena penagih pajak pada saat itu kasar. Tetapi pada akhirnya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karakternya berubah. Dia menjadi orang yang peduli, care dengan orang lain. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa tadinya dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Karena dia sudah cinta akan uang. Uang yang mengatur dia. Dia nggak peduli orang lain. Yang penting dia pada saat itu bisa mengumpulkan pajak, uang sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya dia menjadi kaya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Ini arti perjumpaan dengan Tuhan. Dia bukan lagi mementingkan diri sendiri, tetapi pada akhirnya dia boleh juga memiliki perhatian kepada orang lain, mementingkan banyak orang. Terutama pada saat itu bangsanya yang sebenarnya pada saat itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, di mana dia menjadi pegawai dari pemerintahan Romawi. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupannya berubah. Karakter hidupnya berubah. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen. Perjumpaan dengan Tuhan harus kita responi dengan sukacita. Dengan satu kerinduan. Dan pada akhirnya kita harusnya orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan hidup. Perubahan karakter. Karakter kita ketika kita ikut Tuhan harus semakin berubah. Ketika kita ikut Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita katakan saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah rajin ke gereja. Bukan cuma sampai pada akhirnya kita bisa berdoa dan berkata-kata dengan baik.
Pada akhirnya kita bisa memimpin pujian. Pada akhirnya kita bisa berkhotbah. Pada akhirnya kita bisa melayani penerima tamu, aser. Tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dalam keselamatan Tuhan, dan pada akhirnya kekristenan bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, harusnya keberadaan hidup kita yang terpenting itu adalah perubahan karakter hidup kita. Perubahan hidup kita kepada arah yang baik, arah yang benar, arah yang diinginkan Tuhan. Pada akhirnya kita memiliki karakter yang pada akhirnya menjadikan kita jadi saluran berkat, menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain, dan pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita harus menyadari bahwa kalau saya ikut Tuhan, berarti hidup saya, karakter saya harus berubah. Kalau di hari-hari ini kita memeriksa keberadaan kita sudah ikut Tuhan mungkin sudah bertahun-tahun. Kita bahkan sudah melayani Tuhan. Tetapi kalau karakter hidup kita belum berubah, hidup kita belum berubah kepada arah yang baik, kepada arah yang berkenan di hadapan Tuhan, saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan bahwa kita sebenarnya belum menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang sebenarnya. Kita ikut Tuhan jadi orang Kristen baru kulitnya saja. Jadi Tuhan mau kita itu menyadari bahwa ikut Tuhan berarti ada perubahan hidup, karakter hidup yang berubah, perkataan hidup yang berubah, sikap hidup yang berubah, yang pada akhirnya membawa kita menjadi berkat. Saya mau katakan bahwa pentingnya ketika kita ikut Tuhan, ketika kita jadi orang Kristen, dikatakan sebagai perjumpaan dengan Tuhan, karakter kita itu harus, kehidupan kita itu harus berubah. Karena apa? Karena karakter lebih berharga daripada kekayaan. Dan ini yang harus kita, mindset kita, pemikiran kita harus diubahkan hari-hari ini. Saya ikut Tuhan bukan hanya semata-mata supaya saya diberkati. Saya ikut Tuhan supaya pada akhirnya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi kita harus memiliki satu perubahan pemikiran bahwa saya ikut Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karakter saya boleh berubah. Dan pada akhirnya karakter itu yang akan membawa kita menjadi berkat. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 22 ayat yang pertama, katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Uang, harta, kekayaan satu saat yang kita miliki bisa habis. Benar apa tidak? Semuanya bisa habis, bisa hilang. Saya pernah dapat satu kesaksian di mana ada seorang yang menyaksikan kepada saya bahwa dia pernah kenal seseorang yang mungkin menurut pendapat manusia, orang yang dia kenal itu kekayaannya mungkin sampai anak cucunya, sampai generasi keberapa nggak akan habis. Saking kayanya. Tetapi apa yang terjadi? Nggak beberapa lama kemudian, yang terjadi adalah jangankan tunggu anak cucunya, baru generasi pertama semuanya habis. Semuanya tidak ada, semuanya hilang. Kekayaan yang begitu besar pada akhirnya habis. Dan ini harus kita sadari ketika kita ikut Tuhan. Ketika tujuan kita hanya supaya saya diberkati ikut Tuhan, kita sedang memiliki tujuan yang salah, motivasi yang salah. Tetapi ketika kita ikut Tuhan dan kita merindukan kehidupan, karakter kita diubahkan, maka saya percaya karakter yang baik, sikap hidup yang baik, kehidupan yang diubahkan akan membawa kita menjadi orang yang memiliki nama baik. Setelah kita meninggal pun, apa yang terjadi?
kehidupan kita terus akan menjadi orang yang dikenang. Dan pada akhirnya kenangan yang baik, sikap karakter yang baik itu akan menjadi teladan bagi anak cucu, bagi orang lain yang mengetahuinya. Ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana ketika kita jadi orang Kristen, karakter kita harus diubahkan, harus mengalami perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan tanpa memiliki perubahan karakter hidup, itu semuanya sia-sia. Dan firman Tuhan mengatakan yang kedua, bahwa selain karakter itu adalah lebih berharga daripada harta, kekayaan. Firman Tuhan membawa kita menyadari bahwa tanpa karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, kita sama dengan membangun rumah tanpa dasar yang kokoh. Sekali lagi, tanpa dasar atau fondasi yang kokoh. Semegah apapun bangunan itu, tetapi didirikan dengan fondasi yang tidak baik, tidak kokoh, maka ketika ada gempa, maka yang terjadi adalah rumah itu cepat akan roboh. Atau tanpa pun gempa, lama-kelamaan rumah yang di dasarnya tidak kokoh, lama-kelamaan akan runtuh. Begitu juga dalam hidup kita. Seberapa banyaknya kekayaan kita, seberapa hebatnya pengetahuan kita, tanpa karakter yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, tanpa hidupmu tanpa mengalami perubahan ketika engkau ikut Tuhan, semuanya sia-sia. Tinggal tunggu waktu, engkau pada akhirnya bisa jatuh. Engkau pada akhirnya memiliki kehidupan yang pada akhirnya tidak berkenan, yang pada akhirnya menyakiti hati Tuhan. Dan itu sebabnya mari jemaat-jemaat Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita mengalami perjumpaan kita harus dengan Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, hidup kita harus mengalami perubahan. Perubahan itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya kita juga di hari beberapa waktu yang lalu baru memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya mau katakan, selalu saya katakan bahwa pencurahan Roh Kudus bukan hanya semata-mata kita sampai kepada yang namanya kita bisa berbahasa roh, kita memiliki kuasa dan pada akhirnya kita berdoa bagi orang lain disembuhkan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus memiliki buah-buah roh. Buah-buah roh itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau buah-buah roh itu adalah karakter ilahi, karakternya Tuhan. Dan itu harus benar-benar tertransfer dalam kehidupan kita. Ini yang penting ketika kita ikut Tuhan, buah-buah roh itu harus tertransfer dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki karakternya Kristus. Pada akhirnya kita jadi saluran berkat, kita menjadi berkat bagi orang lain, dan pada akhirnya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan mau katakan, mari ikut Tuhan. Engkau benar-benar harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi orang Kristen jangan cuma kulitnya saja. Yang penting saya sudah bisa melayani, saya sudah bisa berdoa, saya sudah bisa memberitakan firman Tuhan, tetapi nggak ada perubahan dalam kehidupan, karakter hidupnya, perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya tidak mengalami perubahan kepada arah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mau menasihati saya dan saudara pada saat-saat ini. Mari kita ikut Tuhan. Dan kita juga harus benar-benar meresponi Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang menilai kehidupan kita. Apakah kehidupan karakter saya sudah diubahkan? Sudah berubah. Kalau Sakeus bisa berubah, saya dan saudara juga pasti bisa berubah. Sakeus yang tadinya serakah, tapi pada akhirnya berubah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia penuh dengan belas kasihan.
kita juga boleh menjadi orang yang sama. Sakeus orang yang mementingkan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia juga ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akhirnya menjadi orang yang berubah, mementingkan orang lain. Dia tidak peduli tadinya dengan orang lain, tidak care dengan orang lain. Apa yang terjadi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia peduli dengan orang lain, dia care. Mari pada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mau belajar seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Saya percaya cerita yang mungkin sudah kita berulang kali baca dan kita sudah ketahui ini membawa kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Dan mari kita mau mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sudah benar-benar ikut Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidup saya berubah, sehingga hidup saya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup saya boleh jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi keberadaan suami, bagi keberadaan istri, bagi keberadaan anak-anak, bagi keberadaan sesama jemaat. Mari kita merenungkan bersama-sama. Tuhan, ubah hidup kami, Tuhan. Pulihkan hidup kami, bahwa kami mengalami perjumpaan yang benar-benar di dalam Tuhan, di mana kehidupan kami mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, sehingga karakter Kristus itu menjadi bagian kami. Kami yang tadinya orang yang mungkin cuek dengan keberadaan orang lain, kami boleh menjadi peduli. Kami hanya mementingkan diri sendiri, sekarang kami boleh memperhatikan keberadaan orang lain. Tadinya kami mungkin serakah, tapi kami saat ini ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami memiliki belas kasihan Tuhan. Sikap kami yang kasar, tetapi ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami menjadi orang yang lemah lembut, penuh dengan kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat sore hari ini, buat firman. Mari jemaat Tuhan yang ada saat ini, bangun hubungan pribadi sejenak dengan Tuhan. Rasakan Tuhan bekerja sore hari ini buat saudara. Roh Kudus bekerja pada saat ini. Saya percaya kuasa Roh Kudus, jamahan kuasa Tuhan. Firman Tuhan tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh tempat, situasi, jarak yang ada. Tetapi Tuhan mau bekerja pada pagi hari, pada saat sore hari ini. Pujian tadi awal berkata, kau bekerja, kau bekerja. Seringkali kita hanya fokus bahwa pekerjaan Tuhan di mana akan memberkati saya, menjawab doa saya. Tetapi sebenarnya Tuhan mau mengatakan pada saat ini, tujuan utama Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara dan saya, Dia ingin mengubah hidupmu, mengubah keberadaanmu, sehingga karakter Kristus ditransferkannya dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus dan jadi berkat bagi banyak orang lain. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan dan mengakhiri rangkaian firman Tuhan pada sore hari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami diingatkan pada saat ini, kami benar-benar harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Sakeus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan tanda hidupnya diubahkan oleh Tuhan, kami juga diubahkan oleh Tuhan. Karakter hidup kami diubahkan. Pulihkan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pelayanan di GPD Sola Gracia Jatiwangi akan terus, kami percaya hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami ikut Tuhan, benar-benar kami diubahkan oleh Tuhan. Sikap hidup kami, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu sudah sampai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang memberitakan maupun jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami semua dipulihkan pada saat ini. Kami semua diperbaharui.
Kami semua ditegur dan kami boleh menerima dengan kelembutan hati, hati yang terbuka. Sehingga benar-benar firman Tuhan sore hari ini membawa dampak yang besar bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan kepada perubahan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada saat ini, berkati pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kerinduan kami untuk kembali beribadah bersama-sama, biarlah Tuhan tilik dari tempat maha tinggi, biarlah Tuhan bawa kami kepada timing waktunya Tuhan yang tepat, sehingga pada akhirnya kami bisa kembali bersama-sama beribadah dan ada dengan kerinduan yang dalam, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan. Bahkan menjadi satu kerinduan kami, visi misi kami bahwa di mana kami boleh berakar dalam, boleh Tuhan bertumbuh dan berbuah tetap. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jauhkan kami dari kondisi di hari-hari ini virus corona yang ada, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Usaha pekerjaan dari umat-umat Tuhan yang terhambat Tuhan pulihkan. Usaha pekerjaan umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang bulan Juni ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bulan Juni ini kehidupan kami diubahkan, baik karakter hidup kami, dan kami percaya juga berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami berdoa, biarlah bangsa kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh menikmati kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, di mana virus corona ini yang melanda bangsa kami hilang, dan kami bisa bebas beraktivitas. Presiden, wakil presiden, para menteri DPR, sampai kepada tingkat RT RW, semuanya Tuhan berhikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Tuhan berikan kekuatan ekstra bagi mereka bersama dengan TNI Polri, bersama juga dengan Tuhan pihak Tuhan kedokteran, perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong jadikan mereka saluran berkat-Mu. Jauhkan mereka Tuhan dari terpapar virus corona. Biarlah di hari-hari ini orang yang sembuh semakin bertambah dan tidak ada yang sakit, tidak ada yang terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan, khususnya dari keberadaan Jatiwangi ini. Kami menaruh berkat, kami memperkatakan perkataan berkat bagi daerah kami ini. Jatiwangi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jatiwangi diberkati, ekonomi boleh terus meningkat. Jatiwangi bebas dari virus corona. Kabupaten Majalengka ini diberkati oleh Tuhan. Jawa Barat, Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, layakkan kami terus di hadapan Tuhan. Dan saat ini percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus menilik keberadaan pelayanan di tempat ini, dan biarlah roh kerendahan hati menjadi bagian kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau bisa menadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia. Pada saat ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat sore.